pengalaman Petrus di atas perahu, yang menarik adalah di atas perahu itulah Petrus mendapat status yang baru, yang tadinya adalah penjala ikan, kini menjadi penjala manusia. Yang tadinya adalah pekerjaannya menjala ikan, kini dia digabungkan bersama Yesus untuk membawa orang kepada keselamatan. Dia menjadi penjala manusia. Awal mulanya adalah dia mengalami kegagalan, tetapi karena dia taat, dia diberi status yang baru setelah mengalami mukjizat dan pertobatan. Di atas perahu, Tuhan menjadikan Petrus yang bukan siapa-siapa, orang yang gagal, menjadi muridnya yang sejati. Maka Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, mari kita juga selalu mohon rahmat kepada Tuhan. Semoga kita juga mengalami pengalaman-pengalaman di atas perahu seperti Petrus ini yang mengubah hidup kita. Semoga kita juga tidak takut untuk mengalami kegagalan dan krisis hidup, karena sungguh lewat pengalaman gagal dan krisis itu, Tuhan mungkin membiarkan kita hancur. Tetapi setelah itu kita akan menerima rahmat yang lebih besar dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, juga anak-anakku yang kucintai, yang berada di gereja ini maupun yang mengikuti misa ini secara live streaming, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Semoga Anda semua pada malam hari ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perayaan Ekaristi pada sore malam hari ini dengan tema Aku Menjawab Panggilan-Mu Tuhan, mengajak kita melalui bacaan yang kita dengarkan hari ini untuk senantiasa melakukan yang terbaik, melakukan perubahan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menerima rahmat yang lebih besar dari Tuhan. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat, pengampunan dan belas kasih dari Allah, agar kita layak dan pantas mengikuti peristiwa yang suci dan menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Bapa, kabar gembira bagi umat manusia, pembawa keselamatan dan damai sejahtera. Engkau yang memilih dan memanggil murid-murid-Mu untuk Engkau bimbing dan Engkau utus sebagai penerus kabar gembira ke seluruh dunia. Engkau yang berjanji akan selalu mendampingi para murid sampai akhir zaman. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah memanggil para rasul untuk menjadi saksi karya keselamatan-Mu. Melalui pengajaran mereka lah kami dapat mengenal Engkau yang selalu menaungi kehidupan kami hingga saat ini. Kami percayakan seutuhnya langkah laku kehidupan kami dalam dasar iman kepada Tuhan Yesus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap.
Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya. Sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka
masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih, siapa di antara Bapak Ibu yang hadir pada misa malam hari ini belum pernah mengalami yang namanya kegagalan? Ada yang belum pernah mengalami kegagalan? Saya kira semuanya sudah pernah mengalami, baik kadarnya itu besar maupun kecil. Tetapi bersyukurlah kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami kegagalan, berarti hidupnya itu selalu berhasil baik. Tapi hati-hati kalau belum pernah mengalami kegagalan, nanti kalau mengalami kegagalan bisa jadi kegagalan itu lebih menghancurkan
daripada pengalaman kegagalan itu sendiri. Karena apa? Kegagalan itu adalah sebuah krisis kehidupan. Ada dua kemungkinan kalau berhadapan dengan kegagalan. Kalau kita bisa menghadapi itu dengan baik, maka kita akan mengalami lompatan level kehidupan. Kita akan mengalami bagaimana hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita tidak bisa menghadapi kegagalan, tidak bisa bangkit dari itu, bisa jadi hidup kita semakin hancur. Tetapi kita mau melihat bahwa kegagalan sebagai krisis kehidupan mampu membuat orang menjadi lebih baik dari kisah Injil yang kita dengarkan hari ini. Mengapa saya menyebut bahwa kisah itu adalah kisah kegagalan atau krisis kehidupan? Sekarang kita membayangkan, Petrus ini adalah seorang yang dikenal sebagai pelayan yang punya jam terbang tinggi, pengalamannya banyak. Kalau saudara saya Elsa itu kan penyanyi, dia itu juga punya jam terbang tinggi. Jadi ini juga Petrus ini punya jam terbang tinggi. Jadi pengetahuan dan pengalamannya itu tidak diragukan lagi. Tetapi lihat, dia mengalami kegagalan. Kegagalannya adalah semalam-malaman dia tidak mendapatkan tangkapan apapun dari apapun yang dia usahakan. Tetapi lihat, ketika dia sudah mengalami kegagalan dan krisis kehidupan, datanglah Yesus dengan mengatakan, sekarang kamu tolakkan perahu dan nanti tebarkanlah jalamu di tengah sana. Lihat apa yang membuat Petrus itu mengalami keberhasilan dan mengatasi krisis kehidupan adalah karena dia mau dengan sadar taat dengan perkataan Yesus dalam bacaan Injil tersebut. Saya kira dua ketaatan yang disebutkan di situ. Pertama, ketika sebenarnya dia sudah capek, tetapi Yesus mengatakan, mbok tolakanlah perahu agak ke tengah, aku mau mengajar orang-orang banyak ini. Petrus juga tidak berkomentar. Kita nggak tahu batinnya Petrus itu batin apa, kita juga nggak tahu. Tapi Petrus lalu menolakkan perahu ke tengah. Dia nggak komentar, dia hanya taat. Setelah mengajar, Yesus berkata lagi, sekarang tebarkanlah jalamu ke tengah supaya kita mencari ikan. Bayangkan semalam-malaman semalam-malaman Petrus tidak mendapatkan apa-apa, kini masih disuruh lagi untuk menebarkan jala itu. Tetapi Petrus hanya menjawab, Tuhan, karena ini Engkau yang meminta, maka saya akan melakukannya. Dan kita lihat ketaatan itu membuat Petrus yang tadinya pesimis menjadi mendapatkan hasil yang banyak. Maka kuncinya adalah ketaatan kepada kata-kata dan perintah Yesus yang membuat dia yang tadinya adalah orang yang gagal, yang mengalami krisis kehidupan, akhirnya dia menjadi orang yang lebih baik dan mendapatkan rahmat yang besar. Ketika kita memupus kehendak diri kita karena kegagalan yang menghantui kita dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan bekerja atas hidup kita. Dan itu yang terjadi pada Petrus. Tetapi ini adalah kisahnya Petrus yang melewati masa-masa krisis, masa-masa gagal dalam hidupnya dan menemukan kembali rahmat dalam hidupnya. Sekarang bagaimana dengan kita? Saya kira menarik, dalam bacaan Injil hari ini ada satu kata yang sering disebut oleh penulis Injil. Kira-kira apa? Satu kata yang paling sering disebut dalam bacaan Injil tadi. Satu kata itu adalah perahu. Kalau Bapak Ibu sempat menghitung, di situ disebut sampai 7 kali kata perahu oleh penulis Injil. Saya kira itu bukan tanpa maksud bahwa dalam perahu itu semua hal yang menjadi rahmat Tuhan kepada Petrus itu terjadi. Ada 4 peristiwa yang membuat hidup Petrus itu berubah dan bisa jadi kita maknai dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah ketika Yesus menjadikan perahu Simon yang tadinya sebagai fungsinya menangkap ikan, menjadi alat untuk menangkap ikan sampai ke tengah, dijadikan oleh Yesus sebagai tempat untuk mewartakan Injil. Maka harapannya adalah kalau kita adalah perahu, hidup kita juga menjadi perahu itu, menjadi tempat mimbar bagi Allah untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Itu pertama yang dialami oleh Petrus. Hal yang kedua, di atas perahu itu juga Yesus mengadakan mukjizat bagi semua orang yang hadir di situ, secara khusus kepada Petrus. Petrus yang tadinya tidak punya harapan, karena Yesus menjadikan mukjizat itu, dia mengalami kebaikan Tuhan. Maka kalau kita adalah perahu, semoga hidup kita juga menghadirkan mukjizat kebaikan kepada Tuhan, membuat orang yang tadinya putus asa menjadi bersukacita, memiliki harapan, yang tadinya sedih menjadi gembira. Karena apa? Kita adalah perahu yang menghadirkan mukjizat, seperti Tuhan menghadirkan mukjizat di atas perahu Petrus. Yang ketiga adalah ketika Petrus akhirnya
mengalami mukjizat, lalu dia tersungkur di hadapan Yesus dan mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku, aku adalah orang berdosa. Petrus menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu mengalami pertobatan itu di atas tempat yang lain, mungkin di atas sepeda, di atas loteng, tapi Petrus mengalami itu di atas perahu. Maka mari menjadikan hidup kita yang adalah perahu sebagai usaha untuk memperbarui hidup setiap hari, mengalami pertobatan yang di situ ada rahmat Tuhan. Dan yang terakhir, pengalaman Petrus di atas perahu yang menarik adalah di atas perahu itulah Petrus mendapat status yang baru, yang tadinya adalah penjala ikan, kini menjadi penjala manusia. Yang tadinya adalah pekerjaannya menjala ikan, kini dia digabungkan bersama Yesus untuk membawa orang kepada keselamatan. Dia menjadi penjala manusia. Awal mulanya adalah dia mengalami kegagalan, tetapi karena dia taat, dia diberi status yang baru setelah mengalami mukjizat dan pertobatan. Di atas perahu, Tuhan menjadikan Petrus yang bukan siapa-siapa, orang yang gagal, menjadi muridnya yang sejati. Maka Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, mari kita juga selalu mohon rahmat kepada Tuhan. Semoga kita juga mengalami pengalaman-pengalaman di atas perahu seperti Petrus ini yang mengubah hidup kita. Semoga kita juga tidak takut untuk mengalami kegagalan dan krisis hidup, karena sungguh lewat pengalaman gagal dan krisis itu, Tuhan mungkin membiarkan kita hancur, tetapi setelah itu kita akan menerima rahmat yang lebih besar dari Tuhan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Untuk anak-anak yang mengikuti perayaan Ekaristi, baik di gereja ini maupun yang berada di rumah, mari kita sekarang mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih, Engkau memberikan banyak kebaikan kepada anak-anak kami melalui perjumpaan yang mereka alami di dalam keluarga dan bersama teman-teman mereka. Semoga melalui berkat yang mereka terima, mereka pun menjadi tanda kasih-Mu kepada semua orang yang mereka jumpai. Maka turunlah secara berlimpah-limpah berkat-Mu bagi anak-anak kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan orang tua dan siapapun yang berada di dekatnya memberi tanda salib untuk anak-anak di dahi mereka masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa, melalui Ekaristi kami Engkau persatukan dalam berkat menjadi anak-anak-Mu. Bantulah kami agar semakin bersedia dipecah dan dibagi-bagi untuk kepentingan masyarakat dan gereja-Mu. Dengan demikian kami dapat ikut ambil bagian dalam perjuangan kami menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih, rekan-rekan muda juga anak-anakku yang kucintai, terima kasih untuk kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua petugas, prater, prodiakon, misdinar, lektor, koster, organis, pemasmur, kor, tim kesehatan, tim gugus tugas, tim tatib, tim komsos paroki katedral, serta Anda semua yang sudah hadir dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, baik dari gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun hari ini, juga selamat bermalam minggu bersama keluarga atau calon keluarga. Semoga Anda semua selalu sehat, bahagia, dan tetap terapkan protokol kesehatan. Mari kita sekarang bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur